Halo Junior Scientist, selamat datang kembali di YouTube channel Gizmo Indonesia bersama saya, Miss Lisa. Oke, pada hari ini kita akan kembali melakukan eksperimen menarik lainnya. Hari ini kita akan mencoba menggerakkan benda tanpa harus menyentuhnya. Apakah kita akan melakukan sulap? Apakah sihir? Oh, tentu tidak. Apakah kalian penasaran? Ayo kita coba eksperimennya hari ini juga. Oke, alat yang kita perlukan untuk eksperimen ini sederhana saja. Yang pertama kita perlu sebuah botol dengan tutup. Di sini botolnya sudah saya beri air sedikit supaya tidak gampang jatuh ya. Oke, yang kedua kita butuh sebuah pipa paralon. Yang ketiga kita butuh secarik kertas. Dan yang terakhir kita perlu sedotan dan sebatang sumpit. Di sini saya punya dua jenis sedotan yang besar dan sedotan yang sedang, dan sebatang sumpit. Kali ini kita akan mencoba menggerakkan sedotan dan sumpit ini tanpa harus menyentuhnya. Oke, sekarang kita letakkan sedotan ini di atas tutup botol. Pastikan dia tidak terjatuh ya, teman-teman. Oke, lalu kita gosok pipa paralon ini dengan secarik kertas. Kita gosok, lalu kita dekatkan pipa ini ke arah sedotan. Apa yang terjadi ya? Wah, kelihatannya si sedotan ini seakan-akan didorong oleh pipa paralon, padahal tidak tersentuh sama sekali ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba dengan sedotan yang besar ini ya. Apakah dia juga bisa berputar ketika didekatkan oleh pipa paralon? Oke, sekarang kita gosok pipa paralonnya dengan kertas. Lalu kita dekatkan. Wah, sedotannya juga berputar menjauhi si pipa paralon ini. Seperti sulap ya teman-teman. Kenapa bisa begitu ya? Oke, sekarang kita coba dengan sumpit kayu ini ya. Kita letakkan di atas tutup botol, lalu kita gosok pipa paralon dengan secarik kertas. Kita lihat apakah sumpitnya akan berputar juga. Oke, kita dekatkan ke arah sumpitnya. Kali ini sumpitnya berputar. Oke, wah, sumpitnya berputar mengikuti arah pipa paralonnya. Kenapa bisa begitu ya teman-teman? Oke teman-teman, jadi kenapa ya sedotan dan sumpit ini tadi bisa bergerak tanpa harus kita sentuh? Oke, jadi yang membuat sumpit dan sedotan ini bergerak adalah listrik statis. Apa ya listrik statis itu? Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik yang ada pada suatu benda dalam jumlah yang tetap. Jadi, semua benda-benda yang ada di sekitar kita itu sebenarnya memiliki muatan listrik loh. Listrik statis ini dikenal juga sebagai listrik yang memiliki perpindahan arus yang terbatas. Listrik statis ini ditimbulkan oleh terjadinya pergesekan dari dua benda. Jadi, ketika kita menggesekkan pipa paralon dengan kertas tadi, maka timbullah listrik statis. Lalu, kenapa ya tadi sedotan dan sumpitnya bisa berputar mendekati dan menjauhi pipa paralon? Oke, jadi tadi kita baru saja memberikan muatan kepada benda, yaitu pipa paralon, dengan cara induksi. Jadi, saat kita menggesekkan pipa paralon dengan kertas, pipa paralon menjadi bermuatan negatif. Sedotan yang berbahan plastik lebih mudah untuk memiliki muatan listrik negatif. Jadi, ketika pipa paralon didekatkan dengan sedotan, maka muatan negatif yang ada pada sedotan bereaksi pada muatan negatif yang ada pada pipa paralon. Maka, ketika muatan negatif dan negatif didekatkan, akan terjadi tolak-menolak. Sehingga, saat didekatkan tadi, sedotan akan berputar menjauhi pipa paralon. Sedangkan pada sumpit kayu, terjadilah hal sebaliknya. Karena bahan kayu pada sumpit itu lebih mudah untuk memiliki muatan positif.
Sehingga ketika pipa paralon didekatkan kepada sumpit, terjadilah polarisasi muatan pada sumpit. Dan muatan positif yang ada pada sumpit kayu akan bereaksi dengan muatan negatif yang ada pada pipa paralon. Sehingga ketika muatan positif dan muatan negatif saling berdekatan, mereka akan saling tarik-menarik. Sehingga saat mereka berdekatan, sumpit kayu akan berputar mengikuti arah pipa paralon. Wah, hal ini mengingatkan kita pada magnet ya. Oke, kali ini bagaimana kalau sedotan ini kita gosok terlebih dahulu dengan menggunakan penghapus karet. Lalu kita coba gerakan kembali dengan pipa paralon tadi. Kira-kira apa yang terjadi ya? Oke, kali ini kita mencoba kembali dengan sedotan yang tadi, namun kita gosok terlebih dahulu satu ujungnya dengan menggunakan penghapus karet. Lalu kita gosok di satu ujungnya dengan penghapus karet. Oke. Setelah dirasa cukup, kita letakkan lagi di atas tutup botol ini. Oke, lalu mari kita gosok pipa paralon dengan kertas seperti yang sudah-sudah. Oke. Setelah menggosok pipa, mari kita dekatkan ke sedotan. Apa yang terjadi ya? Wah. Kali ini sedotannya justru bergerak mengikuti arah pipa paralon ini. Seakan-akan dia ditarik oleh pipa paralon ini. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa ya kali ini sedotannya justru bergerak mendekati pipa paralon? Karena ketika kita menggosokkan benda dengan benda yang berbahan karet, seperti penghapus tadi, maka benda yang digosok itu akan bermuatan positif. Jadi, sedotan tadi bermuatan positif setelah kita gosok dengan penghapus karet. Jadi, ketika pipa paralon didekatkan dengan sedotan yang saat itu memiliki muatan positif, maka muatan positif yang ada di sedotan akan bereaksi dengan muatan negatif yang ada di pipa paralon. Sehingga muatan negatif dan muatan positif yang bertemu akan tarik-menarik. Sehingga sedotan ini akan berputar mengikuti arah pipa paralon ini. Baiklah semuanya, itulah tadi eksperimen kita pada hari ini. Bagaimana? Mudah sekali kan? Kalian juga pasti bisa melakukannya di rumah. Oke, kalau kalian berhasil melakukan eksperimen ini, jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom bawah ini ya. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan notifikasinya, like, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya kalian bisa melakukan eksperimennya bersama-sama. Saya Miss Nisa, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!